guys, welcome to channel Bener Lampung. Ini kita akan bahas tentang pembibitan ya guys ya. Kali ini kita bahas tentang pembibitan. Oke guys. Nah, ini saya melakukan pembibitan karena kepiknya udah mulai mati-matian juga ya guys ya. Nah, takut kepiknya udah mulai habis, kita nggak bisa melakukan produksi lagi, tidak akan menghasilkan ulat lagi. Oke guys. Nah, ini sebelum kepiknya habis mati semua, kita akan lakukan pembibitan guys. Pembibitan dalam arti kita uletnya ini kita besarin untuk dia bisa melakukan jadi kepompong terus jadi kepik. Oke guys. Nah, untuk teman-teman kalau memang melakukan pembibitan seperti ini uletnya harus kita besarin dulu guys. Nah, gimana caranya? Ini saya kasih tahu untuk teman-teman. Sebenarnya kalau di kotak yang besar seperti ini yang plong seperti ini, dulu kalau saya melakukan pembibitan seperti ini uletnya mati guys ya. Uletnya mati, keseringan mati guys. Nah, jadi kalau saya sudah paham dalam melakukan pembibitan seperti ini, ya saya kalian usahakan agar pemberian purnya ini merata guys ya. Diperbanyak lagi aja, diperbanyak biar dia makan pur ini lebih cepat besar. Kalau dia ulet ini makan pur ini lebih besar lebih bagus, bobotnya lebih besar lebih bagus. Kenapa? Karena itu uletnya bisa dibilang super guys. Ini sebenarnya udah besar bener guys ya. Yang seperti ini udah besar bener. Sebenarnya kalau saya mau melakukan pembibitan malam ini ya bisa guys, tapi ya saya tunggu seminggu lagi aja, kurang lebih seminggu apa berapa hari lagi saya melakukan pembibitan. Oke guys, karena dalam arti gini, kalau kalian melakukan pembibitan seperti ini, kalian harus pengecekan dalam kalau kalian melihat uletnya ini udah malas makan, bobotnya udah mulai besar dari biasanya, dan umurnya yang lebih bagus itu memang 3,5 bulan sampai 4 bulan ya guys ya. Nah, ini kemungkinan ini berusia ya hampir 3 bulan guys. Usia hampir 3 bulan ya, paling kita nggak sampai seminggu lagi udah bisa saya bibitin. Karena dari kecil sampai dia besar seperti ini saya pemberian pur guys, sama kates muda. Nah, ini kates mudanya nggak mungkin habis guys, karena dia makan di purnya ini. Oke guys, dia makan di purnya ini, sedangkan dia untuk kates mudanya ini dia sedikit guys. Dia untuk minum, asal minum aja guys ya. Tuh, ini yang dari semalam ini saya pemberian kates mudanya. Nah, kalau kalian melakukan pembibitan seperti ini, kalau memang dia tiba-tiba uletnya mati, ya kalian harus ayak. Kalian harus ayak dan kotorannya. Nah, pur ini masih bisa dipakai guys ya. Kalau kalian ayak kotorannya, semisalnya kalian ini uletnya ada yang mati, kalian buang. Jadi kalian ayak, kalian kasih tambah pur lagi yang baru. Purnya ini masih bisa dipakai. Kalau enggak ya kalian bisa kasih ke ulet yang lain. Sedangkan kalian untuk pemberian ulet untuk pembibitan itu kasih pur yang baru aja, biar dia lebih fresh lagi ya guys ya. Nah, terus langsung kalian berikan kates muda. Oke guys.
Semoga kalian bisa paham apa yang saya omongin di sini, karena di video saya ini semuanya nggak ada editan, nggak ada kita edit-edit, karena saya nggak begitu paham dalam pengeditan. Ini kita langsung ngomong aja guys ya. Ini langsung kita ngomong. Kalau memang ada kesalahan saya minta maaf, karena nggak ada pemotongan video. Oke guys. Nah di sini kita lihat ulet yang berusia kurang lebih ya seminggu guys. Ini sudah seminggu saya pisahin. Nah tadinya saya pemisahan ini uletnya halus bener guys ya. Ini uletnya halus bener. Nah kalau kalian dalam produksi awal itu pembibitan, nih seperti ini guys, saya jelasin. Ini kalau memang sudah jadi kepik, dia produksi awal dong pasti ya guys ya. Nah setelah itu kalian pindahin, setelah dia memutih udah jadi kepompong, kepik dan masih memutih, kalian harus masukin ke kotak media produksi biar dia bisa makan. Kalian tinggal kasih kates mudaannya aja yang tipis-tipis guys ya. Kenapa saya melakukan seperti itu? Biar kepiknya ini bisa makan guys. Tapi kalau kalian pindahin ke kotak yang kosong, itu kayak mana dia mau makan guys ya. Oke. Nah setelah pemindahan ke kotak media produksi awal itu produksinya memang sedikit guys. Dan saya melakukannya proses produksinya itu 3 minggu. 3 minggu guys, bukan 2 minggu. Itu produksi awal harus 3 minggu. Kenapa saya 3 minggu? Itu untuk penghitaman, untuk segala macam itu selama 1 minggu. Oke guys. Nah jadi selama 1 minggu itu dia proses penghitaman itu hitam semua 1 minggu. Terus untuk 2 minggunya itu dia bisa produksi. Dan memang ada sebagian yang memang sudah produksi ya guys ya. Nah dia hasil produksinya juga untuk awal itu nggak mungkin banyak guys, nggak mungkin banyak. Nah setelah produksi yang kedua itu bakalan banyak guys ya, tergantung kepik kalian berapa banyak. Nah tapi kalau kalian kepiknya banyak, itu hasilnya pun akan banyak. Oke guys. Nah untuk teman-teman kalau memang belum begitu paham di ulet Jerman ini, kalian komen-komen aja. Semoga bisa berguna untuk teman-teman juga ya guys ya, bermanfaat lah guys. Oke. Nah terus setelah pembibitan yang kedua itu setelah produksi yang kedua, ketiga dan seterusnya itu akan banyak-banyak terus guys. Tapi untuk teman-teman usahakan kotaknya yang 60-80. Pakai kotak yang seperti ini guys, jangan kotak plastik yang kecil. Ukuran kecil itu paling segini guys ya. Nih setengah dari kotak ini. Ini ukuran kotak saya 60 x 80. Dan untuk tingginya berkisar 8 cm sama bisa kalian 10 cm juga bisa. 8 cm lebih bagus guys ya. Nah seperti itu kira-kira guys. Jadi untuk kepiknya ini berkisar ya, kalau saya 50 sampai 500 sampai 600 kepik dan menghasilkan 10 sampai 15 kilo. Itu dalam 2 minggu guys ya. Tapi kalau sampai terkadang saya sampai 3 minggu. 3 minggu itu bisa menghasilkan ya 20 kiloan kurang lebih guys. Kalau dalam posisi panen guys ya. Kalau masih kecil ya kita jual juga sayang, karena timbangan juga nggak berat nantinya kalau masih kecil. Oke guys, kalian bisa jual dia ulet yang kecil itu harga pun akan lebih mahal nantinya. Oke guys, semoga kalian bisa paham. Nah setelah ini kita akan membahas
menjawab pertanyaan teman-teman guys ya, seperti biasa. Semoga kalian tidak bosan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga ya guys ya. Oke guys, next kita jawab. Dari 500 ekor kumbang kubagi jadi 250 ekor kumbang per kotak, mati 100 karena lemas. Wajar nggak sih bang? Kalau untuk kepik itu kalau matinya banyak itu nggak wajar, tapi kalau matinya 1, 2, atau 3 setiap harinya 3 itu berarti kepiknya udah tua. Kalian salah beli kepik, seperti itu guys. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk teman-teman melakukan pembibitan sendiri ya guys ya, melakukan pembibitan sendiri, karena dari awal itu kita bisa ada pengalamannya. Terus kalau sampai kepiknya mati itu kalian nggak akan rugi-rugi bener guys. Terus dalam pembibitan sendiri itu lebih apa ya guys ya, lebih lama, kepiknya itu lebih lama, karena kita beli ke orang lain itu kita nggak tahu ini produksinya udah berapa kali. Ini saya udah produksi yang ke bisa 5-6 guys ya. Nah, kalau saya jual ke kalian, ini nyampe tempat kalian ini bakalan mati guys. Seperti itu kira-kira. Ini sudah produksi 5-6 kali, dan ada yang mau saya kasih, saya jual. Nah, sampai tempat kalian ini 1 hari tempat kalian bakalan mati guys ya. Bisa matinya bisa 10, bisa 20, apalagi kalian baru belajar di ulet Jerman seperti ini. Nah, jadi diusahakan untuk teman-teman kalau memang mau mesen itu ke orang yang memang baru produksi awal, baru pembibitan awal, itu matinya akan lama guys ya. Jangan kalian beli yang nggak tahu pasti guys ya, nggak tahu pasti itu udah produksi yang berapa kali. Oke guys, nah untungnya dia makin banyak guys. Oke, paham ya? Next. Kepiknya itu berapa ekor mas bro? Ini 500 sampai 600. Kalau punya saya 500 sampai 600 normalnya guys ya, dalam kotak 60 kali 80. Next, kira-kira perlu tambahan vitamin atau pakan fermentasi apa enggak bang? Ini saya nggak pernah pakai makanan fermentasi ataupun vitamin. Justru pur ayam ini vitamin gizi dia biar agar dia lebih cepat besar. Dan untuk makan minumnya ini guys, kates muda. Oke. Nah, cuman 2 macam. Jadi nggak perlu kita mau sampai 5 macam, 10 macam. Kalau memang uletnya mau mati, ya mati aja. Tapi kalau 2 sehat-sehat aja, ngapain kita mau tambah-tambah? Oke. Dan itu akan banyak pengeluaran kita aja. Ketebalan media pur ayam untuk kepik berapa sentimeter bang kira-kira? Itu 3 sampai 5 cm. Berapa harga ulat Hongkong di sana om? Saya peternak ulat dari Bandung. Makasih. Saya nggak pernah bermain di ulat Hongkong lagi, dan saya nggak mau bahas tentang ulat Hongkong. Jadi saya minta maaf untuk Mas Ilhan Kanza. Oke, next. Bang, itu harus dibersihin kotorannya. Ya, kotoran ulat Jerman ini kalau memang sudah penuh kita harus bersihin guys. Kita harus ayak, kita harus bersihin, karena kelewat penuh dia akan mati nantinya. Karena di kotak ini dia akan terlalu panas, lembab, dan disitulah dia akan mati lemas.
lemas dan akan mati nantinya. Kalau sudah lembab itu pasti positif, ulat itu akan mati. Temanggung, Jawa Tengah hadir. Oke, thank you Mas Ri. Sedalake. Purbalingga hadir. Oke, thank you Mas. Hadir, sukses selalu channel panutanku. Oke, thank you Mas. Hadir, thank you. R3 Puger Jember hadir Om. Ikut belajar. Oke Mas. Thank you. 1 kotak telur dibesarkan jadi berapa kotak? 1 kotak telur dibesarkan jadi berapa kotak? Terus panennya bisa berapa kilo? Itu 1 kotak dalam 1 kotak itu kalau memang uletnya sudah besar, nih seperti ini guys. Ini uletnya masih kecil, kita biarin dalam 1 kotak aja. Setelah dia makin besar, dia akan semakin apa ya, kalau kebanyakan itu dia semakin gerah ya guys ya, semakin panas, dan dia pun akan rebutan makanan, dan yang nggak kebagian makanan itu dia nggak sama rata nantinya, nggak sama besar guys. Jadi diusahakan untuk kalau dia sudah besar, dia kepenuhan dalam 1 kotak, kita pindahin jadi 2, dan setelah jadi 2 kalian bisa pindahin jadi 3 kotak. Jadi hasilnya saya 15 kilo. Oke, dalam posisi panen guys ya. Oke, next. Maaf Mas, saya mau tanya, kepik saya sering mati itu kenapa ya? Kalau kepik Mas itu sering mati karena mungkin ya umurnya sudah ketuaan juga bisa, salah media juga bisa, kepiknya nggak mau makan dan minum juga bisa. Itu saya nggak bisa prediksiin karena saya tidak belum melihat kepik Mas seperti apa, keluhan Mas seperti apa. Saya nggak bisa mau prediksiin itu semua. Oke, next. Mas bos, uji saya umur 4 minggu sehat-sehat aja, umur 6 minggu mati lemas, nggak mau makan, mohon pencerahan, terima kasih. Dalam posisi dia dari bayi sampai dia umur 1 bulan itu memang nafsu makannya memang lahap ya guys ya. Dia serba kekurangan kalau dikasih makan. Nah, makanya saya bilang di sini guys ya. Semoga kalian bisa memahamin benar-benar di sini guys ya. Kalau kalian udah uletnya itu berumur 1 bulan, itu kalian harus atur pola makan dia. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kedikitan. Nah, di ulet Jerman ini kalian harus beri makan 1 kali sehari aja. Kalau mau 2 kali juga boleh, tapi sesuai, jangan sampai dia nggak habis. Oke guys. Jadi untuk purnya ini kalian harus kasih dalam 1 hari itu, takaran kalian habis apa enggaknya kalian sendiri yang tahu, karena takaran itu dari ulet kalian semua. Ulet kalian banyak, kalian harus takarin aja, dan itu pun harus dikasih 1 hari sekali. Kalau saya 1 hari sekali itu rutin guys ya. Pur sama kates muda, pur sama kates muda. Nah ini kan masih kecil nih. Nah ini kalau dia dipotong tipis-tipis seperti ini, dia nggak mungkin habis guys. Nah dia akan mengering. Tapi kalau kalian pemberian dalam umur 1 bulan ulet Jerman, itu kalian pemberian pakannya seperti ini, setebal ini, dia kalau nggak habis dia akan busuk, apalagi kotorannya banyak nantinya. Itu akan mengakibatkan kematian pada ulet Jerman. Oke guys. Nah jadi diusahakan penakaran kalian aja dalam pemberian pakan dan minumnya, serta vitaminnya. Oke guys.
vitamin itu adalah pur ayamnya. Pakai apa itu medianya bang? Itu yang anakan. Ini pur ayam semua, full, nggak ada campuran lain. Nah, kenapa bisa kotor seperti ini? Ini dari makanannya yang sudah mengering guys ya. Ini makanannya yang sudah mengering. Ini aku kasih kalian lihat ulat Jerman yang masih kecil guys ya. Kita bongkar. Tuh guys. Tuh. Nah, dan ini pun saya nggak akan buang. Yang mengering pun nggak akan saya buang, karena dia kalau sudah besar dia akan menghabisin ini semua. Ini akan habis nantinya yang sudah mengering. Saya nggak akan buang ya guys ya. Jadi di ulat Jerman ini pembudidayanya emang termasuk simpel dari yang lainnya. Kalau menurut saya, oke guys. Pakai polar ya, dulu diarahin pakai pur. Pakai polar ya, dulu diarahin pakai pur 511 abang. Saya nggak pernah pakai polar, dan saya pun nggak pernah tahu itu polar itu bentuknya seperti apa, kayak mana, aku belum pernah tahu. Nah di sini saya dari awal pun dalam budidaya ulat Hongkong pun itu saya pemakaian medianya pur ayam. Kalau untuk pemakaian pur 511 itu boleh, sepertinya purnya itu sama ya guys ya. Karena di daerah Jawa itu pur BR1 nggak ada guys. Next, bang, di Bandar Lampung udah ada tengkulak UJ, pengen tes coba juga, takut nggak kelempar bang. Begini, kalau kalian memang dalam budidaya ulat Jerman ini kalian harus cari dulu penampungnya, yang maunya siapa. Jadi jangan di video saya sudah saya jelasin, kalian cari dulu yang mau, baru kalian melakukan budidaya ulat Jerman ini guys ya. Jangan kalian langsung budidaya, cara ngelemparnya nanti nggak tahu kemana, itu akan membuat kerugian. Oke guys, ruginya di mana? Itu ruginya di pemberian pakannya. Di pemberian pakannya itu akan pokoknya ya kalian akan rugi banyak lah guys. Next, di sini di Bandar Lampung nggak ada penampungnya. Saya kirim ke penjual ikan sama kios burung guys ya. Bang, kalau asap rokok berpengaruh nggak buat ulat sama kumbangnya? Hatur nuhun bang. Nggak berpengaruh, sama asap rokok itu nggak berpengaruh. Bang, mau tanya, jika kepik setelah 15 hari kan pindah media baru, tapi baby UJ-nya belum ada, gimana bang? Apakah kepiknya tetap dipindah atau ditunggu sampai telur kepiknya menetas? Soalnya indukannya baru bang, mohon solusinya, terima kasih. Nah di awal saya sudah jelasin tadi, karena saya udah paham dengan apa yang ditanyakan. Nah ini pertanyaan bagus ya guys ya, tapi saya sudah menjelaskan, sering jelasin di video saya sebelum-sebelumnya. Itu produksi awal 3 minggu, produksi awal 3 minggu. Untuk produksi kedua, ketiga, keempat itu 2 minggu. Produksi ketiga itu hasilnya sedikit, nggak akan mungkin banyak, karena proses penghitaman tadi guys ya. Nah seperti itu. Itu memang kalau untuk awal produksi emang sedikit, makanya saya bilang ya ditunggu sampai 3 minggu. Dan untuk produksi yang kedua itu harus 2 minggu semua guys, untuk seterusnya.
Udah seperti itu aja. Itu memang kalau hasil di awal produksi itu memang sedikit hasilnya, nggak masalah. Dan untuk seterusnya itu akan banyak terus ya guys ya. Oke, next. Mas minta nomor WA nya. Oke. Probolinggo hadir. Oke, thank you. Nah, pertanyaan kita sudah habis di sini. Dan untuk teman-teman yang memang mau bertanya-tanya via WA ataupun di komentar, kalian bertanya. Dan sebelum kalian bertanya, kalian harus nonton dulu guys ya. Karena di video saya ini saya sambil mencontohkan guys, bukan menjelaskan di chat WA ataupun di komentar. Oke guys, kalian harus nonton dulu karena di sini kan di video-video saya itu saya sambil mencontohkan. Tapi kalau saya menjelaskan di komentar apapun di chat WA itu kalian nggak ada contohnya, nanti kalian bingung sendiri. Makanya saya bilang kalian harus nonton dulu videonya. Tapi kalau kalian tidak mau menonton di video saya, pertanyaan juga kalau memang menurut saya mendasar benar, itu saya sudah malas ya guys ya. Karena kalian nggak mau nonton guys, saya malas untuk menjawabnya. Karena pertanyaan juga lebih simple bener. Karena di logika juga bisa kita pahamin ya guys ya. Seperti itu kira-kira guys. Nah, ini saya menjelaskan untuk teman-teman yang malas nonton. Oke. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman kalau memang saya ada kesalahan ngomong ataupun saya malas mau ngejawab di via WA ataupun kayak mana. Itu saya minta maaf benar. Karena kenapa? Itu kalian tidak mau menonton video saya. Oke guys, karena di video saya itu sebenarnya ada semua. Terus di video saya semua juga udah ada contoh-contohnya. Tapi kalau kalian bertanya di via WA di komentar yang menurut saya sulit, itu mungkin saya akan support dan terus menjawab yang lebih serius lagi. Karena untuk pengetahuan teman-teman yang memang bisa berguna untuk kita semua ya guys ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu video saya. Oke guys, thank you.